Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berikutnya saya bersyukur kepada Allah. Terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu atau dua patah kata kepada hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sedekah. Kita semua tahu sedekah itu adalah berbagi di jalan Allah. Kita saling membantu sesama manusia ataupun bahkan ke hewan pun kita bisa dibilang sedekah. Memberi makan kucing yang kelaparan termasuk sedekah. Terus kenapa kita bahas sedekah? Karena sedekah ini adalah salah satu kunci dari kita bisa masuk surga atau enggak. Jadi ketika kita akan masuk surga ada dua pertimbangan yang paling berat. Yang pertama adalah hablum minallah, bagaimana ibadah kita kepada Allah. Yang kedua adalah hablum minan nas, bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain. Kalaupun kita jarang-jarang sholat atau kadang-kadang lupa, mungkin kita akan diringankan lagi, bisa diringankan dengan hablum minan nas. Salah satunya adalah sedekah. Jadi sedekah ini posisinya sangat penting, anak-anak. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena disinilah kita diuji keikhlasan kita, kesabaran kita. Sedekah yang paling baik adalah sedekah ketika kita ada rezeki berlebih. Tapi yang lebih baik lagi adalah ketika kita sedang susah, tapi ada orang yang lebih susah dari kita bantu dia. Itu adalah sedekah yang paling tinggi derajat. Anak-anakku sekalian, ketika kalian belum ada rezeki, belum punya penghasilan, sedekah paling pertama kalian adalah membantu orang tua. Banyak sekali sedekah itu jenisnya, baik itu tenaga, waktu, pikiran, dan uang. Oke, kita lanjut ke permasalahan yang biasa terjadi dalam sedekah. Permasalahan pertama adalah ketika kita lupa yang namanya ikhlas. Ketika kita melakukan sedekah tanpa didasari yang namanya ikhlas. Apa itu ikhlas? Kita melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalian melakukan sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan imbalan dari Allah. Yang akan terjadi seperti ini contohnya. Ada si A, ada si B. Si B ini teman kita yang biasanya nasibnya sangat kurang baik, selalu kesusahan, selalu ya butuh perhatian kita lah, butuh bantuan kita. Dan kita si A nih, kebetulan ketika bertemu selalu ada rezeki lebih, kita bantu si B. Kita bantu si B karena kita kasihan, bukan karena ikhlas. Tiba saatnya si B dapat rezeki, terus dia lupa, kita yang sebelumnya menyumbang ke dia, membantu dia, dalam arti akan keluar kata-kata waktu susah aja datang ke gua, giliran lagi senang, lagi banyak rezeki nggak kenal. Itu adalah kesalahan sedekah dengan yang tidak didasari dengan rasa ikhlas. Kenapa? Kalau kita ikhlas, hanya Allah yang bisa membalas sedekah kita, bukan manusia, bukan orang yang kita bantu. Jadi ketika kita sedekah mengharapkan bantuan, kembali feedback dari orang yang kita kasih, itu sama aja sia-sia jadinya. Jadi permasalahan pertama adalah keikhlasan dalam sedekah. Ikhlas atau enggak? Kenapa? Ketika ikhlas kita hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Tapi kalau kita bilang udah kasih aja karena kasihan, tidak ada di dasar ikhlas, kasus ini akan sering terjadi. Kasus kedua yang biasa terjadi,
Saya aja sedang kesusahan, masa saya harus bantu lagi orang lebih susah? Saya aja belum makan, ada makanan, masa saya harus berbagi sedangkan saya aja belum kenyang? Nah, kasus kedua ini adalah posisi di mana sedekah itu yang paling tinggi nilainya di mata Allah. Kenapa? Ketika kesusahan, ketika semuanya pas-pasan, kita diuji apakah kita percaya bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, percaya atau enggak. Ini keimanan kita diuji dengan sedekah ini, dengan posisi kita lagi susah tapi ada yang lebih susah minta bantu kita. Itu adalah satu-satunya kesempatan kita untuk panen pahala yang paling tinggi nilainya dari sedekah. Bukan ketika kita kaya, ketika dapat proyek atau ketika dapat THR ya sekarang ya, bentar lagi THR bakal dapat, mudah-mudahan, amin ya. Ketika dapat THR, dapat ya dikumpulin dari om-om sanak saudara, dapat 1 juta, terus kita bagi ke orang sumbangan 100.000. Nah itu pahalanya bagus sih, bagus, cuman masih lebih bagus lagi ketika kita susah, ada orang lebih susah lagi yang ingin minta bantuan kita. Nah itu adalah kasus kedua dari sedekah, dilemanya. Kasus ketiga, ketika sedekah adalah yang paling, ketika kalian udah ahli sedekah, kadang-kadang nyoba sedekah, apalagi pemula yang baru belajar sedekah, katanya kalau kita sedekah kita bakal dibalas berlipat-lipat oleh Allah. Sedangkan saya sedekah terus tapi kok nggak ada perubahan dalam hidup saya, nggak kaya-kaya, kata dilipat gandakan. Jadi begini, kita hidup di 2 dunia. Yang pertama di 2 alam. Nanti kita alam pertama kata kita hidup di dunia ini, yang kedua kita hidup di akhirat. Mungkin sedekah kita tidak dibalas di dunia ini, tapi nanti insya Allah akan dibalas di akhirat. Dan yang lebih penting lagi, kita harus bersyukur. Kenapa? Kita bernapas gratis kalau kita masih sehat. Kita bergerak dengan mudah karena izin Allah, karena rezeki dari Allah. Itu nikmat sehat, itu salah satu adalah nikmat yang nggak ada nilainya. Cuman kadang-kadang kita lupa. Banyak orang kaya yang menikmati hidupnya di rumah sakit, tapi nggak sedikit orang yang rezekinya pas-pasan, bisa dibilang susah, tapi dia sehat. Kamu pilih yang mana? Kalau saya pribadi pilih yang kaya dan sehat. Tapi posisi sekarang saya ya yang kedua lah, pas-pasan tapi sehat. Makanya saya selalu bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi tantangan sedekah adalah ketika kita nggak sabar, kita mengharapkan imbalan atau balasan dari Allah dengan instan, sedangkan kita lupa bersyukur apa sih yang telah ada dalam hidup kita, apa sih kemudahan yang telah kita dapatkan setelah kita melakukan sedekah. Jadi anak-anak, apalagi ya mungkin di antara kalian yang paling gampang adalah membantu orang tua. Kadang-kadang godaannya sangat berat juga untuk kalian nih. Masa saya terus yang disuruh mah? Masa saya yang nyuci piring terus, sedangkan kakak nggak disuruh, sedangkan adek main aja? Sering terjadi kan di keluarga. Ketika hal itu terjadi, janganlah berburuk sangka kepada orang tua. Itu adalah ladang sedekah kalian terhadap orang tua. Meskipun nggak adil, tapi tolong diingat, berbakti kepada orang tua itu adalah salah satu jalan utama masuk surga. Nggak akan kalian menginjak surga jika orang tua kalian tidak ridho kepada kalian. Ridho Allah fauqa ridho walidayhi.
Jadi ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua kalian. Jadi bersyukurlah kalian kalau orang tua masih minta bantuan terhadap kalian, sedekahlah. Oke, untuk keutamaan sedekah, gimana bagusnya sedekah, kita semua udah tahu, banyak yang sudah membahas, makanya itu saya hanya membahasnya gitu. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah, kalau ada yang salah itu dari saya pribadi dan saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum.